Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikada Arini, nomor absen 19 dari 11 MIPA 1. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan biografi dari tokoh Mr. Alexander Andreas Marimis dan perannya dalam Indonesia. Alexander Andreas Marimis atau A.A. Marimis adalah pejuang kemerdekaan Indonesia asal Manado, Sulawesi Utara. Ia banyak terlibat dalam persiapan kemerdekaan. Ia termasuk dalam golongan nasionalis yang menentang kewajiban syarat Islam dalam Piagam Jakarta atau Mukadimah UUD 1945. Ia menentang isi pada butir pertama yang bertuliskan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Bahkan, ia menjadi pejabat yang menandatangani Oyang Republik Indonesia. Kehidupan Alexander Andreas Marimis atau A.A. Marimis lahir di Manado, 20 Juni 1897. Ia adalah putra dari Andreas Alexander Marimis dan ibunya bernama Corlate Tichaulu. Sewaktu kecil, Marimis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Bahasa Belanda atau ELS di Manado. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Belanda atau HBS di Batavia. Saat bersekolah di HBS, inilah ia bertemu dengan Arnold Mononutu yang juga berasal dari Minahasa dan Ahmad Suebrajo. Pada 1919, Marimis berangkat ke Belanda untuk belajar hukum di Universitas Leiden. Selama di sana, ia terlibat dalam organisasi mahasiswa bernama Himpunan Indonesia. Marimis terpilih menjadi sekretaris tahun 1924. Masih di tahun yang sama, Marimis berhasil menyelesaikan sekolahnya dan mendapat gelar Master in the Rechten atau gelar ilmu hukum. Lulus dari sana, ia mulai bekerja menjadi pengacara di Pengadilan Negeri di Semarang tahun 1925. Setahun kemudian, ia berpindah ke Pengadilan Negeri di Palembang. Perjuangannya, pada 1 Maret 1945, dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam badan ini, Marimis tergabung dalam Panitia 9. Panitia ini ditugaskan untuk merumuskan dasar negara dengan menghimpun nilai-nilai utama dari prinsip ideologis Pancasila yang dirumuskan Soekarno. Rumusan ini kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Dalam rumusan tersebut, Marimis mengusulkan perubahan pada butir pertama Pancasila kepada Muhammad Hatta, wakil presiden saat itu. Isi butir pertama Pancasila yang ia tentang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya, pada 11 Juni 1945, dalam salah satu rapat BPUPKI, Marimis ditunjuk menjadi anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar. Sebagai anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar, ia ditugaskan untuk melakukan perubahan tertentu sebelum nantinya disetujui oleh semua anggota BPUPKI. Masih di tahun yang sama, ia diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Pertama pada 26 September 1945. Sebagai Menteri Keuangan, Marimis berperan penting dalam pencetakan uang kertas Indonesia pertama yang disebut Oyang Republik Indonesia ORI yang diresmikan pada 30 Oktober 1946. Tidak berhenti di situ, kiprah A.A. Marimis terus menambah. Sepanjang tahun 1950 hingga 1960, ia pernah mewakili Indonesia sebagai duta besar untuk 4 negara, Filipina, Finlandia, Jerman Barat, dan Uni Soviet. Pada tanggal 25 Januari 1950, Marimis diangkat sebagai duta besar Indonesia untuk Filipina, terhitung mulai tanggal 1 Februari 1950. Akhir hidupnya,
Setelah ia menjadi duta besar Indonesia, Marimis pun menetap di Swiss, sampai akhirnya ia kembali ke Jakarta pada 27 Juni 1976. Pada bulan Mei 1977, Marimis dirawat di rumah sakit karena mengalami pendarahan. Marimis dinyatakan wafat pada 31 Juli 1977 di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Jasadnya disemayamkan di ruang Pancasila, Departemen Luar Negeri. Untuk menghargai setiap jasa-jasanya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada 8 November 2019. Alexander Andreas Marimis atau A.A. Marimis merupakan tokoh yang cukup penting bagi kemerdekaan Indonesia. Alasan saya memilih Marimis adalah perjuangannya yang begitu menarik dan sangat patut untuk dicontoh oleh generasi muda sekarang. Mungkin banyak yang belum tahu Marimis, tapi dari kisahnya kita juga tahu bagaimana perjuangan pahlawan dalam kemerdekaan rakyat.